Siapa sih gue? Nggak ada yang kenal gue. Kadang-kadang gue deg-degan di situ ngelihat dia cuap-cuap ngebahas ini itu. Frontal ya. Sebelum viral, kita menutup Menir Madam. Awalnya bisa itu bisnisnya ke kacamata gimana tuh? Makanya Menir Madam dikenal murah sama orang-orang karena tujuannya bukan semata-mata untuk cari cuan. Tolong disensor, ini tidak untuk endorse sebenarnya. Keluarga kita tuh bineka tunggal ika. Kita sudah menikah tapi agama kita masih tetap berbeda. Jadi setelah anak aku lahir, dia dirawat di NICU. Anak lo dibilang gagal gizi dan kurang tumbuh, gimana rasanya coba pulang dari Hong Kong, landing pesawat sampai di Jakarta. Di pesawat aku ngomong sama dia, kita cerai. Anyway, saya pasien psikiater. Welcome back to our YouTube channel. Kita itu dibincang sana sini dengan bintang tamu spesial, Karika. Hai. Thank you so much. Kakakku yang kece. Siapa sih gue? Nggak ada yang kenal gue. Nggak ada yang kenal gue. Kenapa gue diundang ke sini ya? Tapi kalau kalian cek sosial medianya, lo kasih nanti sosial medianya di sini ya, Man ya. Itu orang yang suka cuap-cuap dengan kejujurannya. Kadang-kadang gue deg-degan di situ ngelihat dia cuap-cuap ngebahas ini itu dan lain-lain. Frontal ya. Asli, gue tuh punya pengalaman yang unik waktu kenal Karika sama Mas Idam gitu. Gue ke tokonya beliau, itu Menir Madam. Kasih juga Instagramnya, Man, itu toko kacamata. Gue direkomend teman gue Nanda waktu itu buat kesana. Apa first impressionnya? Shock. Kayak Kenapa pertanyaannya. grogi ya, grogi? Jadi waktu gue masuk ke tokonya Menir Madam, pas gue lagi ngecek di ruangan. Itu tamu istimewa yang bisa masuk ke dalam toko. Iya. Orang lain hanya di luar. Tapi kan aku baru masuk kan. Baru masuk langsung yang di suruh. kotak itu kan. Terus Karika ngomong ini. Ah, yang ini biar aku yang ngeladenin. Anjir, gue deg-degan gitu gue. Apa ini? Gue bilang. Dan how lucky I am, gue dikasih 3 kacamata free. Menir Madam. Buat yang mau order, cek di Instagramnya Menir Madam. Menir Madam apa, Mas Idam? Toko kacamata Menir Madam. Ya, ada di Shopee juga, marketplace yang lainnya, Mas Idam. Taruh, gue mau tanya kan sama lo, kenapa lo tertarik datang ke toko gue? Karena pertama direkomend teman. Oke, terus kenapa gitu? Maksudnya apa yang spesial dengan Menir Madam? Gua nggak tahu ya, gue cuma search di Google. Bahkan gue nggak ngecek Instagramnya kan. Nggak tahu harga, nggak tahu bentuk, nggak tahu sama sekali. Iya. Itu berarti rezeki ya? Iya. Pulang-pulang gue malah bukannya bayar, gue malah dapat 3 kacamata. Terus lengkap dengan 1 kacamata gue yang diganti lensanya free juga. Ini tolong disensor, ini tidak untuk endorse sebenarnya. Dan gue ngeliat kakak tuh sering yoga. Ya. Terus pokoknya terus ada video nangis gitu di Instagramnya. Iya. Kenapa, Kak? Yang nangis yang mana nih? Banyak nangisnya di Instagram sama di TikTok. Gampang banget nangis. Kemarin jual mobil nangis. Asli. Jual mobil itu sedih banget, gila. Itu jual mobil ya. Itu mobil pertama gue yang dibeliin sama nenek gue dari 2012. Walaupun itu butut banget, Brio putih. Yang semua orang di sekolah-sekolah anak gue kayak udah, mobil kamu jelek banget gitu. Kayak ya puji Tuhan mampu untuk beli mobil tapi nggak mau gue jual, tapi karena itu adalah peninggalan dari nenek gue, jadi gue sedih banget melepasnya gitu loh. Jadi makanya gue sampai nangis banget tuh perkara tuh mobil gitu. Cuma sedikit cerita lain ya tentang Menir Madam yang mungkin orang belum banyak tahu. Jadi Menir Madam itu kan sekarang lagi, puji Tuhan lagi viral di TikTok. Ya. Lo mungkin belum tahu ya kalau misalkan kita tuh tiba-tiba ada satu konten yang boom banget di TikTok. Berapa juta, Kak? Puji Tuhan 4M. Di situ kita meledak banget. Toko gue yang kecil itu, lo tahu kan toko gue tuh kecil banget di ujung gang di pelosok. Didatengin sampai kayak sehari tuh 100 orang yang customer ngantrinya sampai panjang banget gitu. Kayak orang mau berobat gitu, Man, pakai BPJS. Asli. Padahal orang bayar tapi kayak itu kayak orang ngantri di rumah sakit BPJS asli. Padahal itu bayar mereka dan dengan sukarela mereka menunggu gitu. Itu puji Tuhan karena viral di TikTok gitu. Itu padahal sebelum viral kita menutup Menir Madam. Aku pernah cerita itu nggak? Pernah. Ya, aku menutup Menir Madam sebenarnya karena semua cara yang udah aku lakuin itu nggak berhasil. Gak Jadi sesuai kayak, ekspektasi. bukan nggak berhasil. Semua metode itu nggak ada yang berhasil sama sekali. Semua metode kayak Instagram ads, apa segala macam, Shopee ads, semua udah gue pelajarin, nggak ada yang berhasil sama sekali. Abis COVID kan ada penurunan yang drastis banget itu kan. Nah itu struggle banget. Jadi kayak kayaknya gue give up deh sama Menir Madam yang udah gue bangun segitu lamanya gitu. Karena semua metode, semua cara itu nggak ada yang berhasil gitu. Akhirnya gue cuman iseng doang upload konten biasa di TikTok gitu. Memang puji Tuhan TikTok gue lumayan bagus algoritmanya, jadi kayak naik gitu. Tiba-tiba boom, dalam satu malam itu FYP-nya di-upload di hari pertama langsung 400k penontonnya. Sampai aku ngerasa sekarang tuh jualan di Instagram susah banget.
Jujur, omset aku tuh kayak turun banget. Aku udah bikinin promo ini itu, promo yang menarik banget, udah special price banget. Kok nggak nendang? Aku pikir gara-gara COVID. Ternyata pas diselidikin itu karena algoritma Instagram. Apa yang aku post tuh nggak dilihat orang. Sumpah, aku bingung banget harus gimana. Sebelumnya yang gue jaga toko tuh online sepi banget. Gue bisa drakor 1 episode. Saking sepinya. Saking sepinya. Terus tiba-tiba boom, orang banyak datang ke toko gue dan gue lagi di Bali. Oke. Lagi liburan. Oke. Terus kayak karyawan gue kayak, "Kak tolong, ini gimana?" 3 hari ngelayanin tipes. Anjay. Lo kebayang gak saking ramainya? Sampai tipes tuh karyawan gue. Dan kalau misalkan ditanya nih rahasianya gimana caranya itu bisa jadi FYP, itu bukan kehebatan dari aku. Karena maksudnya segala metode dan segala cara yang tertulis dan yang diajarkan di media sosial ataupun di ilmu-ilmu lainnya itu nggak ada gitu loh. Nggak kepake. Nggak kepake. Tapi itu adalah anugerah yang diberikan sama Tuhan Yesus ke aku gitu. Oh, jalur langit cuy. Jalur langit. Tuhan baik banget, puji Tuhan. Kak, itu tuh akun pribadi atau akun Menir? Akun pribadi aku. Akun pribadi aku punya aku yang Rika Chan. Aku Menir Madam punya akun TikTok, mati. Sampai sekarang? Enggak, mati. Terus aku kayak bilang ke admin aku, udah nih hapus aja nih, akun udah nggak ada gunanya. Aku udah kayak gitu, hapus nih akun gue, udah nggak FYP, nggak naik, ngupload apapun nggak naik. Sama admin aku nggak usah, udah pertahanan aja. Aku upload, boom, FYP juga. Bahkan sebelum aku ngupload apa-apa, gara-gara akun aku FYP itu jadi FYP juga gitu. Oh, jadi kebantu ya? Jadi FYP-nya double. Puji Tuhan banget, itu jalur langit sih. Puji Tuhan, itu benar-benar bukan karena aku yang berusaha. Ya mungkin usaha aku adalah karena aku tetap berjuang ya, nggak nyerah gitu. Aku lakuin aja yang aku bisa, tapi tiba-tiba boom, naik. Puji Tuhan, sekarang Menir Madam. Ya. Puji Tuhan banget. Viral Kak, viral. Iya, kamu emang tahu? Enggak tahu. Kan? Aku lihat. Sih? Aku lihat di akun TikTok aku viral banget. Oh ya, puji Tuhan. Padahal gue nggak punya akun TikTok. Enggak. Aku ngeliat Instagram kakak soalnya. Iya. Dari situ aja aku tuh ownernya kayak jalan-jalan mulu deh. Ada di Pik, ada di sini staycation mulu gitu. Gue ngeliatin, oh berarti ini lagi cuan nih, berarti Menir Madam nih gitu. Itu Kak, Menir Madam tuh namanya dari siapa ya Kak? Menir dan Madam aku dan suami aku. Sebenarnya kita suka Belanda kan. Oh itu awalnya Menir Madam. Awalnya Menir Madam. Tapi awalnya bisa itu bisnisnya ke kacamata gimana tuh Kak? Suatu hari kita berdua pergi ke mall nih. Terus nanya harga kacamata berapa. Oke. Terus Idam bilang kayak mahal gitu. Liatin ya, gue bisa jual kacamata dengan harga lebih murah daripada ini gitu. Dan kualitas bagus. Ya, tujuan kita jualan kacamata itu sebenarnya makanya Menir Madam dikenal murah sama orang-orang karena tujuannya bukan semata-mata untuk cari cuan. Gak mungkin ya kalau jualan gak nyari cuan kan gak mungkin. Tapi aku berniat membantu orang yang membutuhkan kacamata untuk bisa punya kacamata. Misalkan mata lo -5, lo datang ke optik yang mahal di mall gitu ya. -5 dengan kacamata kurang lebih 1 juta gitu. Ini kondisinya anak sekolahan yang orang tuanya nggak mampu. Gimana caranya lo bisa beli kacamata harga 1 juta gitu kan? Oke. Sedangkan di toko gue kacamata -5 udah sama frame bisa cuma 170.000. Jauh banget ya. Nah, maksudnya jadi bukannya aku mau menyaingi harga mall ya. Kalau misalkan yang di mall kan memang untuk kaum menengah ke atas. Tapi kalau misalkan aku ada di sini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kacamata tapi mereka kurang mampu gitu loh. Dan dapat cuan. Tetap dapat cuan. Gimana pun dapat cuan ya, nggak bisa dibilang kalau misalkan nggak dapat cuan namanya charity. Ya beda ya, ini dapat cuan tetap. Kalau mau order misalnya kayak di marketplace di mana kan? Nggak usah jualan di sini nggak usah. Oh, udah nggak terlalu butuh jualan. Nggak terlalu, pantesan staycation terus. Bukan nggak butuh jualan. Maksudnya kalau kamu menemukan video ini, semoga kamu menemukan toko aku gitu aja. Aku nggak perlu mention marketplace aku apa gitu. Ini tuh statement ini ada karena jalur semua yang tadi itu udah ditempuh, ternyata jalur langit yang lebih worth. Betul, karena aku tahu Tuhan akan memberikan semuanya dengan baik. Maksudnya Tuhan akan memberikan semuanya berkecukupan gitu. Jadi aku nggak perlu promosi di sini, kamu undang kamu nggak perlu promosiin usaha aku gitu lah. Nggak, ini biar kita di endorse sih sama kakak. Apa yang men-trigger Kak? Men-trigger apa nih? Untuk akhirnya ada di konten yang sekarang.
Di konten yang sekarang Yang lebih atau ke di jalan hidup- yang benar. Di jalan Tuhan ya? Ya. Baptis. Maksudnya baptis? Sebelumnya kan aku udah nggak dibaptis nih. Oh. Sebelumnya aku masih belum dibaptis secara Katolik. Tiba-tiba setelah aku dibaptis, kayak langsung ada curahan Roh Kudus. Gimana ya nggambarin ya? Ya jadi tuh keluarga gue Bhinneka Tunggal Ika. Iya, iya. Oh iya, kita lupa jelasin ya. Jadi keluarga kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Papa mama aku Konghucu. Oke. Adik aku ada yang Konghucu, ada yang Kristen. Suami aku Islam. Aku tadinya Konghucu, terus aku dibaptis Katolik. Nah, complicated banget tuh memang. Nah, terus Beragam sekali. beragam sekali Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita sangat menghargai semua agama sih. Tadi tuh gue mau mention itu karena pertama kali kenal kakak ngomong puji Tuhan, Mas Idam ngomong alhamdulillah. Terus gue kayak mikir, ini tuh maksudnya apa ya? Terus gue kan ngeliatin konten kakak kan. Ini Mas Idam lebaran, terus ada pakai peci juga waktu itu. Gue nggak tahu Mas Idam tuh di posting kakak sholat apa gitu waktu itu. Terus sedangkan kak, Salat iya kan, sedangkan Kak Rika puji Tuhan terus. Jadi apa sih nih gitu gue bilang gitu. Jadi semenjak aku dibaptis, kayak Tuhan merubah aku sama baca Alkitab sih. Jadi aku diajarin sama seorang orang tua yang aku anggap bapak. Terus dia bilang, kalau lo mau belajar agama, lo baca Alkitab dari halaman paling depan ke halaman belakang, kayak lo baca novel. Iya. Nah, aku baca Alkitab itu, terus kayak ya memang Tuhan mencurahkan itu mungkin ke aku. Jadi kayak sekarang aku bisa anyway, saya pasien psikiater sudah berapa tahun? 4 tahun. Itu yang kakak nangis waktu itu kak. Di Iya. toko kakak nangis, baru kenal aku tuh udah nangis kakak. Ngomongin soal itu. Ya, aku pasien psikiater yang lagi struggle untuk berhenti minum obat sebenarnya. Cuman ya memang mungkin belum jalan Tuhan untuk berhenti atau gimana cara berhentinya, nggak tahu gimana cara berhentinya gimana. Boleh bahas sedikit nggak kak? Boleh. Berarti depres kan? Depressed, baby blues awalnya. Awal itu postpartum depression. Postpartum Di atasnya depresi. baby Di atasnya Oh, iya, baby Mas. blues, di atasnya baby blues, postpartum depression. Waktu mulai dari hamil atau gimana kak? Bukan. Jadi setelah anak aku lahir, dia dirawat di NICU. Tahu Oke. NICU? Ya, NICU. NICU. NICU tuh ICU bayi. Jadi dia pakai selang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang bunyinya pipip 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 gitu. Ini antara kayak kalau bunyi pipip pipip gitu kayak aduh anak gua kenapa nih kayak gitu. Jadi setelah dia lahir aku tuh worry-nya berlebihan gitu loh. Worry berlebihan, takut dia kenapa-napa kan. Dia pakai selang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah dia dilahirkan dia nggak bisa nyusu. Oke. Nggak bisa nyusu direct ASI, nyusu yang biasa. Aku nggak tahu kalau misalkan anak bayi itu harus minum susu itu berapa mili. Ternyata dia sampai umur 1 bulan setiap 3 jam dia cuma minum susu 10 mili. 10 mili. 10 mili tiap 3 jam. Seharusnya kalau seminggu memang 10 mili boleh. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu dia harus naik terus milinya. Ini stuck di 10 mili. Jadi pas sebulan ke dokter, loh kok ini anak Anda beratnya nggak naik ya? Startnya berarti Kanawa tuh berhenti sendiri kak? Ya dia, aku pikir 10 mili dia kan udah stop nih, lepas dot. Berarti aku pikir, oh udah kenyang kali ya, gitu, ngerti gak? Oh, kakak knowledge-nya sampai di 10 mili aja. Bukan, aku pikir ketika dia udah nggak ngenyot, dia udah kenyang. Oke. Ternyata aku salah gitu loh. Akibatnya berat badannya kan turun kan, Iya, dan pasti. nggak naik dah. Nah itu yang membahayakan. Kenapa? Nah itu dokter ngulik lagi. Dan ditambah lagi 1 minggu setelah anak aku keluar dari rumah sakit, aku ke dokter mata. Tes, anak aku matanya buta atau enggak. Jadi tuh anak masih 2 minggu dibawa ke dites matanya buta atau enggak karena dia pakai oksigen kan. Iya. Dia pakai oksigen. Kebayang nggak sih lo deg-degan nih anak gue buta apa enggak? Anak pertama kan ya? Anak pertama. Ini anak gue buta apa enggak gitu, pakai oksigen dia bisa lihat apa enggak, gue nggak tahu apa-apa. Terus dia yang masih bayi ditetesin cairan mata yang bikin dia nangis apa segala macam, terus kayak ini. Dan ternyata puji Tuhan normal. Setelah 2 minggu gue ke dokter jantung, anaknya jantungnya bermasalah apa enggak, ternyata ada sela di jantungnya dia tuh. Jadi bener-bener dihantam bertubi-tubi dengan itu. Terus abis gitu dia minum susu, akhirnya karena berat badan dia kurang, aku dijoglok ke dokter gizi. Dia dipus untuk minum susu berapa mili? 1000 1000 mili sehari. Bayi loh. 1000 mili sehari. 1000 mili seliter loh. Iya. Seliter sehari, kita orang gede minum seliter enggak kan? Iya. Ini anak bayi minum terus setiap baru dikasih 200 mili dia muntah. Pasti gumo ya kak? Iya. jadi 1000 ml itu total per hari.
Oh, total sehari harus 1000 mili Nah, minimum. jadi kayak sejam dia sanggup 60 mili nih. Sejam bisa 60 mili, kadang-kadang masih muntah. Berarti kan kurang lagi, push lagi. Jadi kita berdua nggak tidur, kita gantian sejam-sejam. Jadi kerjaan anak aku tuh tidur, minum susu aja gitu. Sambil merem tidur, kita cegukin susu terus kayak gitu. Sampai harus dicatat minumnya berapa mili, harus ditahu total dia minum sehari berapa mili kayak gitu. Nah, yang memicu kakak depres itu karena keadaan anak itu. Tambah ini sih dokter. Iya, statement dokter. Nah, makanya ini penting banget ya buat kamu, para ibu, itu kamu harus tahu. Pinter-pinterlah kamu memilih dokter anak. Oke. Jadi dokter anak aku, kita kan ke beberapa dokter anak ya, sampai aku trauma banget untuk ke dokter anak baru ketika dokter anak aku pindah. Aku nggak mau cari dokter anak lain. Sampai setahun aku nggak ke dokter sampai dia nggak vaksin. Karena dokter anaknya bikin statement, anak lo kurang gizi, anak lo gagal tumbuh. Bayangin gimana perasaan lo yang belum pernah punya anak lo dibilang gagal gizi dan kurang tumbuh, gimana rasanya coba? Dan buat seorang ibu lagi kan. Iya, ibu baru. Setelah kakak ke psikiater, seberapa besar efeknya buat? Jauh. Psikiater jauh. Ke psikiater tuh ngaruh banget sih sejujurnya. Aku pernah ke psikiater yang salah, aku pernah ke psikiater yang benar. Psikiater yang salah adalah psikiater yang jualan obat. Jadi kayak saya minta Riklona, saya minta Raprazolam, saya minta apa? Oke, aku resepin ya Rika gitu. Ada yang kayak gitu psikiaternya. Ada juga psikiater yang memang dia straight. Dosis lo nggak boleh nambah, lo harus ikutin aturan gue, lo minum ini, lo minum itu, ya udah gitu. Ini knowledge nih, jadi jangan sembarangan juga berarti kan? Iya, jadi harus pinter-pinter milih psikiater ya. Maksudnya harus tahu nih psikiater mana yang memang membimbing lo ke arah yang benar gitu. Jangan sampai nanti lo jadi karena aku pernah ke ketinggian dosis dan itu di Hong Kong. Apa yang dirasakan nggak? Harusnya nanyanya sama kamu sih. Dia yang tahu. Kasih bangku dong El, sini El. Masih dia masuk dong. Boleh. Tepuk tangan dong. Akhirnya ada muncul juga nih. Iya. Terus dari yang kak sambung tadi, obrolan tadi, yang kakak lakukan ke psikiater itu juga Yang psikiater salah nih ya. Ya, yang salah. Jadi aku ingat banget, mungkin ya kamu yang ngerti obat antidepresan ya. Hari itu aku dikasih Riklona, satu tablet yang 2 mili, Aprazolam setengah mili. Jadi dalam sehari aku minum itu 2. Aprazolam dan Riklona dicampur. Ternyata itu mix itu acak adul banget otak aku. Apa? Ntar dulu harus tahu apa. Berangkat Ke Hong Kong, itu di Hong Kong ya posisinya, ke Hong Kong, pulang dari Hong Kong, landing pesawat sampai di Jakarta. Di pesawat aku ngomong sama dia, kita cerai. Itu halu, Mas. Ya menurut gue sih itu bagian dari Efek obat. Satu, ini kan balik lagi ya. Ini dokter, itu lu jadi dokter tuh boleh. Misalkan apa nih? Lu biasa minum, misalnya lu sakit kepala. Dok, gue biasa minum Oke, lu kasih. Tapi dengan dosis yang sesuai. Oke. Kalau ini, Rika request apa, dipenuhin. Oh. Terus, wah itu di Hong Kong tuh buat gue sih bukan liburan ya. Kayak over pede banget itu aku ya. Gue jadi ngejaga 2 orang sih. Jadi kayak dia tuh yang ngatur banget. Tapi gue tahu nih yang diatur nih berantakan gitu loh. Cuman kan lu gimana caranya? Itu yang sampai sekarang gue masih belajar adalah karena kan gini, lu lagi dalam masa penyembuhan. Gue udah coba dengan bahasa yang baik pun, kalau dia nggak terima mental itu berantem kan. Yeah. Jadi kayak lu ngomong sama nenek lu deh atau kakek lu kalau masih ada gitu. Kan lu harus treatmentnya harus pasti berbeda kan. Dan harus mengerti mereka kan. Nah gitu loh. Cuman kan mungkin kalau lu baru nyampe hari pertama lu masih seger buger, oke gitu loh. Cuman kan ini udah hari terakhir. Kelamaan sama-sama capek nggak sih? Iya, gue juga lebih ya mungkin gue lebih capek juga ya karena Ya capek pasti, Mas. Karena kan yang tadinya tidak harus gue pikirkan harus gue pikirkan gitu loh. Terus yang kusut itu. Dan sebelum itu Mas punya perasaan yang sama kakak sebenarnya kan tentang Kanawa kan. Ya. Nah, buat kakak yang kan itu uncontrol kan, Kak. Oh ya, itu Riklona dan Aprazolam itu berturut-turut selama 7 hari. Dan makanya, itu salah. Salah dosis sih pasti. Itu kayak kebanyakan sih pasti. Kakak sadar nggak sih sebenarnya Kak dengan emosi itu? Enggak.
Enggak. Enggak. Kapan kakak mulai sadarnya? Setelah Mas Idam ngasih tahu Enggak. tuh berapa lama? Sadar sendiri setelah berapa minggu ya? Enggak, gue bilang sih, lu kayak nggak bisa deh ke dokter ini lagi. Iya. Karena apa? Gimana pun namanya dokter, lu harus memahami kondisi pasien lu. Di saat dia mintanya berlebihan atau tidak sesuai dengan, karena kan ini pasien yang notabene adalah istri gue, adalah dia pengen sembuh. Iya. Jadi selain gue menangani Rika, gue juga harus menangani keluarga. Oke. Terutama bokap nyokapnya Rika. Karena gini loh, bokap nyokapnya Rika tuh sampai, Dam itu Rika salah dokter, Dam itu Rika salah dosis, Dam itu Rika salah obat segala macem. Gue cuma bilang, Pak, bentar ya, hargain dulu lah proses pengobatan dokter. Karena apa? Gue tahu banget Rika tuh bener-bener seberusaha itu untuk berhenti. Bokapnya Rika tuh sampai nemuin, itu papa tadi ngeliat. Obat aku habis. Jadi kakak Iya, aku pernah minum 2 karena obat aku habis. biar fly aja. Biar fly aja. Yang paling fakta yang dilakuin kakak tuh apa sebenarnya, Mas? Nyerahin gue di pesawat. Enggak sih, maksudnya Hong Kong sih tuh, wah itu anjir sih gue bilang sih. Sedangkan- Jadi sebelum lu ngomong juga gue bisa ini ninggalin lu gitu loh. Iya, iya. Sedangkan anak aku dengan bangganya menceritakan ke teman-temannya liburan ke Hong Kong adalah liburan terindah. Buat gua, wah dia tuh sampai ngide, yaudah lu jagain Kanawa, gue jalan-jalan lu bentar ya cari oleh-oleh segala macem. Dengan sotoynya dan bangganya, nih lu gue beliin bucket hat Nike. Udah gitu, kalau muat sih nggak apa-apa deh, akan gue paksakan pakai. Tidak muat. Jadi itu semua under obat ya. Maksudnya under pengaruh obat karena jadi otak aku tuh kayak berpikirnya itu gue bener, yang gue lakuin bener, yang ini gue lakukan adalah buat suami gue. Dan ketika dia menolak itu rasanya kayak lebih hancing loh gitu. Tapi bukan itu yang gue mau. Jadi Iya. lu harus bisa menerima itu. Dan sebenarnya itu salah aku gitu. Kak, sosok Mas Idam di mata kakak seperti apa sampai detik ini, Kak? Dia adalah laki-laki yang tepat untuk menjadi suami saya. Karena menangani perempuan seperti saya tahu saya sangat sulit. Aku sering banget bilang sama dia gini kayak, aku nggak tahu sih kalau suami aku bukan kamu, aku jadi apa. Kak, ketemu sama Mas Idam gimana sih, Kak? Jadi gini ya ceritanya. Suatu hari datanglah saya ke suatu party yang dibuat oleh TTM saya. Oke, TTM. Jadi TTM-nya teman tapi mesra, sahabat gue. sahabatnya Idam. Dia bikin event di Lac de Vin Kemang. Oke. Dia bikin, nah kan sebagai yang membuat event dia sibuk dong. Ya, mondar-mandir tuh pas itu. Mondar-mandir dong, dikenalin lah saya ke orang lain. Nih tolong temenin gitu. Mas Idam orangnya. Iya. Gue RM di situ, road manager. Ya, bukan Road manager lah, bukan road manager. Gue cuma membantu salah satu band aja lah di situ. Oke. Yang jadi pengisi di situ. Tiba-tiba dia disuruh temenin saya. Terus dia nanya gini, kamu pulang naik apa? Asik ya. Itu pakai celana pendek gak sih, Kak? Pakai dong, celana pendek. Rambut masih reggae. Oh iya ya, masih di kondro. Iya, gimbal. Gimbal tapi tidak satu kepala. Oh, oke. Jadi hanya 2 dan sisanya semua gue botakin. Dalam hati gue nih ini laki bukan tipe gue banget nih gitu ya kan. Pokoknya dia bukan tipe gue banget ya gitu kan. Cuman apa namanya dia nanya pulang naik apa, bawa mobil sendiri. Ya mohon maaf nih mas, Susah dibungkusnya nih. tajir juga gitu kan. Iya, betul, Puji Tuhan nggak boleh gitu. Ya masa bawa mobil sendiri gue, ya udah deh. Jadi ini apa namanya dia mengundurkan diri untuk mengantar saya pulang, tapi nomor handphone diminta dong. Itu udah ada cinta pandangan pertama gak sih, Mas? Tertarik udah, tapi untuk kan lu tahu gue orang yang susah jatuh cinta. Ah iya ya. Terus jatuh cintanya karena apa? Karena aku mengambil keperjakaan kamu. Kamu juga. Jadi si statement gue ke dia tuh cuman kayak lu tuh mirip kayak anjing bulldog. Ya bener kan? Ya dulu aku gemuk anyway. Jadi ya udah Gemes. gua suka gara-gara Jadi itu. gemes. Jadi gemes. Gemes Terus sama aku. pertanyaan berikut gua adalah, lu Islam apa Kristen? Anjing ya. Dari yang Karena kan looknya Chinese banget ya, Mas ya? iya, enggak maksud gua dari Tapi kamu tahu aku Cina gak sih? tahu, cuman kayak makanya gue mempertanyakan itu. Iya, iya, iya. Jadi anjing kok gue nanya begini ya gitu loh. Agama lo apa gitu maksudnya? Iya. Terus setelah Mas tahu ternyata berbeda setelah tahu keyakinan. beda agama gimana? Apa ya? Agama itu kan cuman kayak ya lu pondasi lu masing-masing gak sih?
Itu personal sekali ya. Yes. Ya mungkin yang buat kamu-kamu yang penasaran, yang di podcast ini penasaran, kita masih menikah, kita sudah menikah tapi agama kita masih tetap berbeda. Agama kita masih tetap berbeda dan untuk yang keluarganya Chinese seperti saya pasti tahu rasanya gimana untuk mendapatkan pasangan yang non Chinese. Dan itu pasti ditentang sih. Ditentang banget Karena lah, kan, gila. ya maaf aja Chinese itu kesukuan sekali kan. Rata-rata Chinese itu memang rasis banget kalau misalkan dia mendapatkan mantu yang bukan Cina Iya. gitu. Tapi Apalagi kalau berteman sangat-sangat terbuka karena iya. gua melihat sendiri kebaikan bokap mertua gua. Jadi dia di sekeliling dia tuh benar-benar yang muslim banget segala macam. Tapi bokap mertua gua tuh bisa ngebantu secara totalitas, bahkan melebihi yang sorry to say-nya adalah Ya seagama ya. Kan kakak harus ngenalin Mas Idam dong sama kakak. itu Panjang, gila sih, prosesnya itu panjang. gila sih. Singkat ceritanya dong. Jadi kita pacaran itu 8 tahun. Kita pacaran 8 tahun backstreet. Jadi papa mama aku berpikir saya adalah perawan tua yang nggak punya pacar. Backstreetnya dari sisi kakak, Mas Idam juga kan? Enggak, dari aku. Keluarganya Idam tahu. Dan is okay Mas Idam? It's okay. Keluarganya Gak Idam, apa-apa tapi sempat jadi masalah sedikit. keluarganya Idam sangat-sangat welcome sih sama aku, puji Tuhan. Sempat jadi masalah tapi nggak banyak. Jadi kayak Masalahnya di agama sih. Maksudnya mereka pengennya anaknya punya pasangan yang agamanya sama dengan Idam gitu Ya awal. pasti sih sebenarnya. enggak, sebenarnya nyokap gua tuh tidak yang, karena dia tahu seorang lelaki muslim itu boleh menikahi ahli kitab, Ya. ya kan? Tapi jadi singkat, ini sebelum pada akhirnya oke, gua mau merit. Kita pelajarin dulu semuanya. Nah terus lu tahu nggak gue belajar sama siapa? Ada sahabat, ya kita berdua lah sahabat. Gue belajar sama orang yang belum merit, kan ada si goblok juga. Gak tepat juga sih sebenarnya. Tapi dia bisa memberikan jawaban, lo harus begini dan yang gue persiapkan tuh sangat matang. Jadi kayak Enggak, jadi kita pacaran udah 8 tahun nih. Kita udah ngebangun Menir Madam kan. Udah jualan kacamata. Udah usaha bareng nih. Udah usaha bareng. Udah ada toko nih, udah ada toko sendiri. Jadi kita udah jadi kita udah ngebangun bareng dari tahun 2012 kita 10 jualan kacamata. Terus udah punya rumah yang kamu Iya. datang. Cuman Kita gue masih belum mau. Iya, udah punya rumah tapi belum ngasih tahu ke papaku kalau kita udah punya rumah. Selama ini papaku tahu aku cuma kerja kantor, Iya, dia iya, nggak tahu aku punya toko apa segala macam. Terus kita punya toko di Bandung waktu itu. Tanah di Bandung udah juga? Belum beli tanah. Jadi gue udah punya rumah nih. Terus dia nanya, kapan nih kita kenalan nih? Gue cuma berpikir, kayak bokap lu nggak kena deh kalau gue cuma punya rumah doang gitu ya. Jadi gue bikin cabang lu deh di Bandung. Gue bikin cabang di Bandung, oke, akhirnya gue kenalan segala macam, sempat ada penentangan juga. Enggak, tapi papaku kan kaget dong. Tiba-tiba aku minta. Berat bokapnya dia. Iya, jadi aku ngejebak papa aku loh. Maaf ya Pak. Jadi papa aku tuh ini apa namanya? Tiba-tiba Pak anterin Rika ke kantor dong gitu. Oke. Yang sebelumnya aku selalu berangkat sendiri, dia nggak tahu kantor gue di mana apa segala macam. Tiba-tiba minta anterin ke kantor. Waduh, minta anterin ke kantor. Terus sampai aku bawa dulu ke panti asuhan supaya dia luluh hatinya. Oh, anaknya semulia ini ternyata Iya, gitu. enggak, ke panti asuhan tuh ngelihat anak-anak di panti asuhan yang Wisma Tuna Ganda waktu itu, yang mereka yang anak-anak yang berkebutuhan khusus, abis gitu. Yang mempunyai lebih dari satu kekurangan. Iya, terus habis gitu aku ajak makan bakso dulu biar dia kenyang perutnya. Jadi kalau dia mau meledak, Garungsing, kita buat tenang dulu. Nyampe lah ke rumah saya. Pak, ini rumah yang Rika bangun sama Idem berdua. Ini pacar Rika yang udah pacaran 8 tahun. Dia kayak First time itu papa tahu kak. iya. Dan gue rapi banget men. Nggak kayak gini dong ya mas ya. Rambut potong pendek. Gue gak ngerokok depan bokap. Gokil ya. Terus papaku datang ke ruang tamu, ngobrol sama kita, dia pegang gitar, dia cuma mainin satu kunci doang. Dia gak tahu, dia blank gitu. Dia kaget banget lah, dia shock banget lah. Tapi dia yang mendukung gua. Nggak, dan pada akhirnya dia jalan pulang setelah itu. Kebetulan rumah papaku tuh orang tuanya di Kramat Jati kan. Aku di Pasar Minggu. Tiba-tiba dia nyasar tiba-tiba dia nyampe ke rumah papahnya.
Ke rumah papanya siapa? Ke rumah papanya papa. Oh, berarti kakeknya kakak. Kakek aku, iya, ke rumah kakek aku. Di situ kan dia bakal curhat dong sama Iya, keluarganya dia di situ yang ada di situ. Pas dia ngomong ke papanya, ini gimana Rika pacaran beda agama apa segala macam. Ternyata si kakek aku ngomongnya gini, ya itu udah takdir Chan. Keluarga kita juga banyak kok yang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya ya neneknya Rika pun bisa nerima dan gue tahu trik. Gue belajar kan maksudnya semua kan seperti gue bilang kayak ke Rika, gue tuh harus belajar penanganan ke Rika dalam kondisi seperti apa gitu. Dan begitu pun juga ke neneknya. Dan akhirnya sampai neneknya nggak ada ya gue nemenin gitu loh. Iya. Dan bokapnya kalau ada apa-apa pasti bokapnya Rika tuh pasti kalau ada apa-apa ceritanya pasti pertama ke gue. Untuk menjaga itu perbedaan itu ketika udah menikah dengan segala macam rintangan tadi lah ya Kak ya. Sama Mas Idam, apa yang dilakukan Mas? Karena dengan dua perbedaan ini cara ibadahnya berbeda. Ya Idam nganterin aku ke gereja. Lu cuma perlu toleransi aja. Idam nganterin aku ke gereja. By the way yang belum tahu kalau kita beda agama tuh di Indonesia kan belum bisa nikah. Iya. Kita Kakak nikahnya Islam dong. Aku enggak. Kita nggak ada yang pindah agama sama sekali. Secara surat KTP pun tetap enggak sama. Jadi Kita nikahnya di Singapura. Udah berapa tahun menikah? Nah, yuk. 8 Iya, dia lupa. Pertanyaan gue salah kayaknya. 2018 berarti berapa tuh? Kebetulan matematika gue jelek. Anak hukum soalnya. 7 ya? Berapa Lebih tahun dong. sih? Gak tahu lagi. Lebih lah pokoknya Nikah 2018 deh. Sekarang 2024 berapa ya? Coba berapa? 25 Kak. Iya sekarang. coba kalkulasi. Berapa 7 tahun. 7 tahun 8 tahun pacaran. Ya, dari perbedaan tuh pertanyaan aku tadi Kak sama Mas Idam, apa yang paling mendasar sebenarnya untuk menjadi konflik? Kalau soal perbedaan ada nggak? Nggak ada. Justru gini loh. Nggak pernah ada masalah Ini bukannya gue mau Menggurui ya? Iya, satu menggurui, kedua adalah bukannya gua mau mengajak juga tidak, tapi ini berdasarkan pengalaman gua aja ya. Gua pacaran sama yang sama-sama Islam aja belum tentu. Dan lu sholat. Ya. Ya nggak sih? Ya betul setuju. Belum tentu lu ngajak sholat gitu atau lu kita Ibadah bareng lah gitu. Atau lu udah sholat belum tentu men. Ya nggak sih? Iya. Tapi di saat gua sama Rika dan itu beda, ternyata toleransinya malah lebih enak loh. Lu mau sholat ya udah lu sholat gitu. Bahkan kadang Rika tuh nemenin gua ke masjid atau kayak kemarin terakhir sholat Id. Ya udah Rika ke masjid. Kemarin lebaran terakhir itu aku nginep di hotel, dia sholat Id di Al Azhar, kita di Orient. The Orient itu di Gatot Subroto di Semanggi, iya. Dia berangkat duluan sama ibunya ke Al Azhar kan pagi banget tuh. Terus mamaku yang Cina dan anak aku kita ke masjid pakai kerudung bertiga buat nyamperin mereka. Mama juga pakai kerudung kan? Mama pakai kerudung. Dan Mama itu pun pada saat Imlek, Iya. gue pakai congsam namanya. Iya, Imlek keluarganya Idam datang ke rumah aku untuk ikut. Malah keren banget. Ya tapi nggak lepas hijab ya, tetap pakai hijab mertua gue. Masa iya nggak jadi? Gue malah merasa bahwa, wih, gokil deh gitu loh. Ini semua, bahkan tadinya adik iparnya Rika. Adik itu iparnya aku. Frondi. Itu Hindu. Buddha. Buddha. Si Bineka itu ya. Yoi. Buddha tapi dia pindah ke Konghucu gitu. Kalau gua kan, ya kalau emang berbeda tidak menjadi masalah, ngapain harus sama gitu loh. Ini gue baru ketemu yang the real toleransi sih. Nggak pernah sih, kita nggak pernah ada masalah sama Toleransi sekali banget. dengan agama sih, benar-benar nggak ada. Itu mungkin udah di mindset itu udah sangat privacy soalnya kan. Ya karena agamamu ya agamamu, maksudnya dan aku tidak akan memaksa kamu untuk pindah ikut agama aku, dan Idam juga nggak pernah memaksa aku untuk pindah agama dia, nggak ada. Case-nya begini, kakak sama mas rukun, keluarga sudah menerima semuanya berjalan dengan baik. Apa yang akan dianut Kanawa kak? Ikut aku. Kanawa akan ikut Rika sampai dia bisa memilih. Ya. Kalau dia sudah bisa memilih, Nanti dia bebas ya gua memilih agama. akan memberikan, karena kan itu hak dasar manusia. Itu hak dasar ya. Dan Rika pun Katolik tuh atas dasar kemauannya dia.
itu yang bikin gua salah satu kebanggaan gua terhadap Rika. Bukan warisan soalnya ya. Ya. Yes, bukan turunan. Dia bisa memilih agama yang baik buat dia dan gua sangat-sangat support karena jarang banget. Dari yang kalian jalanin berdua, apa yang sebenarnya yang menjadi doktrin dan yang menjadi stigma di masyarakat kalau itu tuh nggak akan work sebenarnya? Di luar faktor internal dari keluarga atau eksternal dari luar ya? Gua nggak pernah terdoktrin juga, jadi kayak Nggak akan works. Pernikahan beda agama nggak akan works. lu nggak yakin buat gua Kenapa enggak? karena lu tidak yakin. Kita sama-sama cowok, sama dong. Ya, Ketiplek nggak? nggak. Beda kan? Beda. Lu bisa ngargain gua, Bisa. gua bisa ngargain lo. Ya begitupun dengan agama, harusnya seperti itu, men. Analogi dasarnya ya. Ya iya nggak sih? Lu tuh antar manusia pasti berbeda gitu. Iya. Tapi kan pada akhirnya apa? Ya lu nongkrong bareng, walaupun lu beda, yang satu suka minum Amer, yang satu suka minum Intisari. Beda tapi ujungnya apa sih? Mabuk. Tujuannya mabok-mabok Iya, juga. sama kan? Ya udah. Iya jahat sih kalau menyamakan. Enggak, cuman ibaratnya adalah seperti itu gitu loh. Lu harus yakin. Ibarat dari agama dan ibarat dari sisi gelap ya ke Iya. alkohol. Maksud gue seperti itu loh. Ya kita sama-sama laki-laki tapi kita beda, men. Tapi kan bukan berarti kita musuhan. Bukan berarti kita tidak menghargai satu sama lain. Pokoknya nonton deh sosial medianya Kak Rika ini. Itu si random. Iya, random, seasik itu. Terus kayak Gue cuma kadang anjing apaan ya? Anjing bini gue posting apa nih? Itu berapa kali gue tegur lu kayak jangan bermain di ranah sini deh. Jadi gue cuma mantau di situ doang tuh. Dia agak ketar-ketir dengan uploadan gue di sosial media gue apa kayak. ini apa lagi sih nih? Ini apa lagi sih nih gitu. By the way ada villa kan ya kayak. Dan itu disewakan ya? Iya, disewakan. Lagi asik di situ kayaknya sama Kanawa dan lain-lain. Bukan Aku ngeliat dari pasang batu kecil-kecil di poolnya itu. Bukan lagi asik di situ. Itu kan usaha ya, namanya usaha itu. Duit gua cemplungin semua di situ. Kalau nggak jadi duit, sayang Iya, dong. amsyong. Gitu loh. Ya nanti kita podcast di sana kali ya. Seru. Ya nanti podcast lah. Ya nggak usah podcast lah, lu main juga nggak apa-apa lah. Mau sambil podcast juga lebih bagus. Iya, Iya sih. sambil mempromosikan. Sambil kerja gitu. Sambil mempromosikan. Tetap cuanis duniawi. Iya. Kalau itu butuh dipromosikan. Iya, betul. Jadi dari cerita tadi tuh yang aku sangat appreciate itu toleransi tadi itu sih Kak. Yes sih. Haruslah, semua orang harus seperti itu. Tapi aku harus jujur, aku adore sama Mas Idam. Bukan karena aku gay ya Kak. Enggak, karena aku Pesona gue begitu lagi. Iya, banyak banget laki-laki gay di sekitaran gue yang naksir sama suami gue, tolong. enggak maksudnya gue nggak ngerti cara bersikapnya itu yang masih ke visual tuh gimana ya. Terus dan gue kayak Mas Idam gimana ya dalam posisi itu tuh. Iya, gue cuma perlu waktu sebentar buat nge-refresh diri gue. Terus habis itu gue bisa balik lagi kok. Tapi kalau untuk yang gue susah adalah marah sih. Maksudnya di saat gue udah marah, untuk balik ke biasa itu yang susah. Ya, dia temperamennya lumayan gede sih. Tapi Mas Idam ada statement tadi temperamen. Itu tuh emang udah punya sifat itu sebelum kenal kakak atau emang yang Mas Idam alami sama kakak bareng? Kayaknya gara-gara gue deh temperamennya. Makinnya iya sih mungkin gara-gara ya Makin ke trigger. Iya, trigger karena dia. satu dia juga emosiannya dan gak sabaran parah. Terus kadang ya sedikit banyaknya nular ke gua. Iya. Terus ya gue punya emosi bawaan juga gitu. Oh iya Mas, itu tuh ada efek dong ke Mas Idam dengan apa yang kakak alami, diagnosa kakak. Ada kebawa dong di luar alam bawah sadar kan? Pasti. Yang Mas Idam bilang tadi nular. Pasti. Apa yang berubah Mas? Ya nggak, maksudnya jadi kayak iya jadi gampang kepikiran juga. Tapi dia jauh stabil banget sih sebenarnya. Puji Tuhannya dia benar-benar bisa memprotek diri dia untuk tetap stabil sih. Jadi gue orang yang membiarkan Rika berpikir nih. Tapi bukan berarti gue tidak berpikir. Ya. Gue membiarkan, oke, pakai cara lu dulu ya. Kalau enggak, ya udah baru nih gue kasih tahu nih solusinya seperti apa. Cuman jadi kalau baru gue omongin, dia bisa tuh kayak gitu. Tapi kalau udah nggak diomongin, ya udah dia dengan jalurnya dia aja, jalur khusus aja terus gitu loh.
Jadi kayak gitu. Agak sarkas ya mas. Nyesal nggak mas? Enggak lah. Blessing tetap. Iya, iyalah. Cinta nggak? Pasti. Iya. Gue jomblo ini. Tapi aku tuh walaupun aku bandel begini, aku tuh sweet banget dan romantis banget. Mau lihat nggak kado pernikahan yang keberapa ya? Lupa. Kacamata kok kak saya. Bukan, kado pernikahan aku ke dia. Yang terakhir kemarin. Yang terakhir kemarin tiba-tiba kita lagi staycation, tok yang datang tukang tato. Tukang tato langganan, lihat nih, bisa di zoom nggak? Gue kaget lagi gue. Ih, lucu banget. Ini kado pernikahan aku buat dia. Kelihatan nggak nih? Dan ini bentuk rasa sayang gue terhadap anak gue. Oh, bukan ke aku. Sama. Kalau ini sih Tetap ini semua kakak tuh gue. Karya Karnawa semua tuh. Dedi semangat. Ya, ini kado, ini gambar anaknya dia semua. Yang kocaknya man ada tato kaki kanan, kaki kiri. Dan ini Itu kocak. kan. Jadi gue lagi nato. Wah, tinta gue kok masih banyak ya. Dan gue nggak bikin stensil. Nah, Terus gue coba dengan kesotoyan gue yang baru megang, ya belum lama lah megang mesin tato itu. Gue mau freehand lah. Kan ini 2 kaki ya. iya. Ini baru segaris nih, anjing sakit. Tapi emang rencananya emang tulisan ini mas? Iya. Keren ya. Cowok banget sih kalau gue bilang sih.